kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan beta untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif bagi sekolah kita dan kelas di mana kita setiap hari menerapkan ilmu bagi anak-anak kita. Dan terima kasih juga bagi teman-teman semua karena sudah meluangkan beberapa menit ke depan untuk ada bersama-sama dalam presentasi yang akan kita sampaikan di saat ini. Yang pertama, ibu-ibu semua, presentasi hari ini terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Ibu-ibu semua, budaya positif adalah sebuah lingkungan atau suasana di mana nilai-nilai positif, sikap saling menghargai, dan perilaku konstruktif diutamakan. Ini adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan mendukung pertumbuhan bagi semua anggota komunitas, baik itu di sekolah, keluarga, tempat kerja, atau masyarakat secara luas. Konsep inti budaya positif itu terbagi atas 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan kenal yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar itu merujuk pada pergeseran dan dari cara tradisional belajar ke cara yang lebih inovatif dan interaktif. Ini melibatkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan berbasis pada pengalaman. Misalnya, dari metode yang hanya berfokus pada teks dan kuliah. Jadi kuliah itu pada prinsipnya ketika dosen mengajar, mahasiswa hanya duduk dengar. Jadi seperti ceramah begitu ibu-ibu. Jadi kita harus merubahnya ke metode yang lebih interaktif seperti diskusi, proyek berkelompok, dan penggunaan teknologi edukatif. Jadi untuk teknologi edukatif itu ibu-ibu bisa menggunakan seperti yang beta gunakan saat ini, Canva. Jadi bisa kita cari video-video di YouTube yang berkaitan dengan materi yang nanti kita ajarkan, maka kita bisa tampilkan kepada siswa. Jadi itu sudah menggunakan teknologi yang edukatif. Dari metode pembelajaran yang hanya berfokus pada teks dan ceramah ke metode yang lebih interaktif, itu maka itu terpulang for kita sebagai guru. Jadi paradigma itu pola pikir yang harus kita rubah. Jadi dari yang dahulu-dahulu ke masa yang saat ini. Jadi perkembangan zaman itu harus merubah paradigma kita sebagai guru. Jadi kalau saat ini kita merancang prinsip pembelajaran itu harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita tahu bahwa teman-teman semua sudah tahu persis pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, sehingga murid itu punya kebutuhan belajar itu terpenuhi. Dan karena kita ada di era kurikulum merdeka, maka psikolog anak itu 1-3 belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sama-sama semua berdiri. 1-3 Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Kepala Sekolah dan teman-teman. Tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan, ancaman yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Nilai-nilai kebajikan universal mencakup sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau kita di Indonesia, itu profil pelajar sama untuk nilai-nilai kebajikan universal ini lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi untuk kita di Indonesia itu ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah yang sudah diberikan bagi kita, kita harus benar-benar bertanggung jawab dan jujur untuk melaksanakannya, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian. Dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup ini dia mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sementara yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ketika katong punya 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, pasti saja ada hal yang katong lakukan. Dan mau dan tidak mau itu sudah menjadi dasar for katong manusia. Jadi katong yang ketiga yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 proses dalam segitiga restitusi. Ibu-ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi untuk menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita harus memberikan kesadaran bahwa siswa membuat kesalahan itu bukan karena benar-benar dia salah dan benar-benar dilakukan tanpa sengaja. Kita harus tahu dulu. Oleh karena itu ada kalimat-kalimat yang harus kita gunakan dalam proses segitiga restitusi, yaitu khusus di menstabilkan identitas. Jadi untuk validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi untuk ada di validasi tindakan yang salah ini, ibu-ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat kamu pak. Bahasa ini paling menyenangkan, paling didengar baik sekali. Sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, efektif, dan berpihak pada murid. Jadi intinya ini berpihak pada murid, bukan berpihak bersama-sama, berpihak pada murid. Jadi budaya positif didefinisikan sebagai perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk membangun hubungan yang positif antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Kalau memang dapat materi yang bagus. Kita akan membuat kesepakatan kelas khusus untuk kelas berapa ini? 1. Jadi seperti yang tadi awal Ibu Tre sudah katakan, bahwa di setiap tempat di mana saja kita berada itu pasti ada aturannya. Tetapi aturan
pasti. Huruf apa yang pertama? B. Oke, silakan masing-masing tulis. Jangan lihat di depan dulu. Masing-masing tulis. Oh, L tadi ingin kelas yang rapi. Ya, tulis rapi. Oke. Ya, silakan menulis. Ya, silakan. Ya, Grace bantu. Oke. Duduk, Julia duduk. Iya. Oh, terbalik sudah tidak apa-apa. Oke. Ikut terbalik. Selesai. Nah, terbalik. Saya suku. Ya. Mana? Oke, silakan. Nah, entar lagi. Oke. Ikut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, tempelkan di sini. Ya, mana? Ya. Ikut. Ya, silakan tempelkan di sini. Ini dulu. Oke, silakan. Ya. Siapa lagi yang belum? Ya, lanjut lagi ya. Dapat pulpen sih nih. Letak. Itu. Oke. Ikut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan tempelkan. Terus. Ya. Oke, ini sayang. Mantap. Kelompok 4. Silakan kelompok 4.
peduli kepada teman. Kemudian tadi siang sudah bilang berdoa sebelum dan sesudah belajar. Masing-masing kelompok silakan bersepakat bersama apa yang mau jadi kesepakatan kelas kita, oke? Iya. Satu kelompok satu saja. Jadi dan metere. Oke, silakan. Satu saja. Ya, silakan tulis. Satu orang yang tulis. Mana kasihan yang tulis? Masukkan masuk kemana? Ini HP lama. HP lama ini. Kacing. Video. Nanti Bu Tres suruh maju di depan. Ya, tema. Tambah ini. Oke, simak. Maju. Di bawah, di bawah. Yang sudah selesai, sudah diberikan
Setuju tidak? Tepat waktu saat masuk kelas. Kemudian sama ya, peduli kepada teman sama. Jagalah kebersihan. Setuju? Jadi yang menjadi kesepakatan kita di kelas 1, anak-anak harus ingat kesepakatan yang sudah kita buat bersama, sehingga bukan hanya kata-kata yang kita buat, tapi kita dapat melakukannya dengan sepenuh apa? Hati. Oke. Sekarang Ibu Guru mau bertanya. Bu Guru akan panggil satu-satu orang. Mulai dari Alvaro, silahkan di depan. Ya, silakan. Alvaro menghadap ke depan. Apa yang Alvaro rasakan ketika kita membuat kesepakatan kelas? Iya, menjaga kebersihan, tapi Al rasa apa ketika kita buat kesepakatan? Senang kah? Gembira kah?